Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Iksan dari The El Nino Bank. Di kesempatan video kali ini saya dapat kerjaan untuk bongkar satu unit sepeda lipat mereknya 360 dengan warna electric chrome. Untuk sepeda 360 ini minta dibongkar keseluruhan karena bakal dicat ulang. Rencananya sih mau di chrome ya, bukan dicat. Diskusi awal memang maunya dicat warna merah, tapi karena memang pemiliknya ini ibu-ibu masih pengen warna chrome, jadi diputuskan untuk bakalan di chrome saja. Baik teman-teman, tadi sudah dibuka di bagian pedalnya. Selanjutnya kali ini saya akan membuka bagian rantainya dengan menggunakan alat dari produk United Bike Tools 15 in 1. Ini lumayan murah, harganya cuma 150.000 dan sangat mudah untuk mengaplikasikannya. Ini juga udah 2 tahun lebih saya pakai, awet, nyaman. Oke, kalau rantainya sudah terputus seperti ini, tempatkan di satu wadah supaya tidak tercecer. Kemudian aku bakal ngelepas di bagian adjuster shifternya. Nah, ini bagian adjuster shifternya. Kemudian lepas bagian pin pengait di bagian internal gear seperti itu untuk mempermudah proses pelepasan pada wheelset. Selanjutnya saya bakal ngelepas bagian baut nomor 15 dengan kunci pas nomor 15 dari produk Fixman. Kemudian saya lepas bagian tensionernya. Selanjutnya kita longgarkan bagian baut di sisi kanan dan juga baut sisi kiri. Sebelum melepasnya, saya bakal ngempesin terlebih dahulu bagian bannya. Kalau nggak dikempesin, bagian U-brake-nya suka nahan di bagian bannya, jadi lebih baik dikempesin. Kalau udah kempes, baru dilepas bagian wheelsetnya seperti ini. Kemudian di bagian raknya, di bagian fender, aku juga bakal ngelepas dengan menggunakan kunci pas nomor 8 supaya lebih gampang dan nggak kececer. Kalau udah terlepas di bagian fendernya, lanjut dipasangkan lagi baut dan juga murnya seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, lanjut pada proses berikutnya. Saya bakal ngelepas di bagian U-brake. Ini ada stopper buat seat post. Nah, stopper seat post ini bahannya dari plastik supaya kalau misalkan diangkat, si triangle-nya itu nggak lepas dan nggak ngelecetin bagian seat post maupun bagian frame-nya. Kali ini saya melepasnya menggunakan kunci pas nomor 10 mm dari produk Fixman. Oh iya, jangan lupa untuk bagian inner brake-nya dipotong kemudian dilepas untuk memudahkan proses pelepasan di bagian brake ini teman-teman. Sebelum tak potong, ini juga aku melepas di bagian ring-ringnya nih, ada ring yang belum copot kayak gini. Nah, ringnya nanti ditempatkan pada wadah yang disediakan seperti itu. Emang karatnya lumayan bandel, jadi agak repot cara melepasinya, itu hati-hati. Nah, untuk memotong innernya saya menggunakan kabel cutter dari produk Jaguar. Dan selanjutnya saya akan melepas dengan menggunakan kunci L nomor 5 mm dari produk Technocraft. Nah, ini efek dari karat yang numpuk nih, ngelepasinnya aja agak repot. Luar biasa. Kemudian saya juga akan melepas di bagian adjuster internal gear yang di bagian sini nih dengan menggunakan kunci pas nomor 8 mm. Nah, seperti ini. Kemudian beralih pada posisi bagian depan, saya akan melepas kedua baut di bagian crank arm dengan menggunakan kunci L nomor 8 mm dari produk Technocraft. Untuk tracker crank armnya saya menggunakan produk dari Paktur. Kali ini bukanya juga sama, kita tahan menggunakan kunci L nomor 8 mm. Kemudian kita terus putar-putar sampai
ring armnya terlepas. Lakukan cara yang sama untuk posisi crank arm yang sebelah kiri juga. Baik, selanjutnya saya juga bakal melepas di bagian bottom bracket dengan menggunakan alat dari produk Bike Hand. Nah, supaya saya tidak kerepotan, saya juga menggunakan penahan di bagian kunci bottom bracket ini dengan menggunakan alat yang saya beli dari produk RIS. Mudah sekali, nahan tinggal putar menggunakan kunci pas nomor 24, kemudian putar ke arah roda depan untuk membuka bottom bracket. Sisi kanan dan juga sisi kiri dratnya juga berbeda karena ini menggunakan sistem drat BB English. Baik teman-teman, biar nggak kelamaan lanjut aja pada proses berikutnya. Saya bakal melepas di bagian wheel brake posisi bagian depan. Terlebih dahulu saya bakal motong bagian inner brake-nya, selanjutnya dilepas, dan saya juga menyiapkan kunci pas nomor 10 mm untuk melepas mur yang ada di bagian belakang wheel brake, sekaligus melepas penahan di bagian fendernya seperti ini. Oh ya, jangan lupa untuk terus dukung tayangan dari The El Nino Bike dengan cara like, share, dan juga komen. Jangan lupa di subscribe juga ya, supaya tidak ketinggalan informasi mengenai update video tentang perbaikan sepeda. Ya, sambil disimak tutorial cara pelepasan ban ini, saya juga ingin menginformasikan untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke The El Nino Bike, silahkan berkunjung melalui ke Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 181 Bekasi Timur. Untuk alamat dan juga nomor telepon saya cantumkan pada kolom deskripsi. Baik teman-teman, untuk melepaskan roda depan juga sama seperti halnya saya melepas roda bagian belakang dengan menggunakan kunci pas nomor 15 mm dari produk Fixman. Memang sih kalau yang namanya buka kayak gini gampang kata ya tapi ini memang butuh ketelatenan seperti itu teman-teman. Nah, kalau rodanya udah terlepas kayak gini juga baut-baut sama murnya dirapihkan supaya nggak kececer gitu. Nah, berhubung ini juga ada speedometer, kali ini juga saya bakal motong bagian kabel tis dengan menggunakan tang yang saya beli waktu itu di tetangga saya jual vape. Ini tang buat motong-motong kawat itu, ini efektif banget buat motong, sangat rapi teman-teman. Oke, lanjut, saya bakalan melepas bagian baut fender di bagian depan ini. Mau agak kendor jadi lebih gampang buat ngebukanya seperti ini. Nah, biar nggak pececer juga saya selalu membiasakan untuk menempatkan baut dan juga murnya pada tempat yang ada pada fendernya ataupun pada yang ada di sepeda gitu loh. Oke, lanjut pada pelepasan. Ini namanya apa sih ya, kalau enggak salah namanya klem bagian handle post. Nah, untuk mempermudah kabelnya disingkirkan terlebih dahulu, kemudian lanjut pada proses pelepasan di bagian front block. Nah, untuk melepaskan front block ini cukup menggunakan kunci obeng plus, ini obeng kembang kalau ada orang bilangnya gitu. Nah, terlebih dahulu nyopot bagian klemnya, lanjut menggunakan kunci L nomor 4 mm. Kali ini saya menggunakan kunci L dari produk Fixman yang modelnya agak kayak kunci T kayak seperti gitu loh, karena genggamannya lebih enak, momentumnya juga lebih kuat gitu loh, jadi tinggal puter truk enak gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah terlepas di bagian front blocknya, lanjut ada proses melepas bagian hand grip. Sama seperti sebelumnya, saya juga menggunakan kunci L dari produk Technocraft. Aku paling senang pakai Technocraft, itu harganya murah, lanjut akuratnya itu lumayan bagus, presisi, nggak gampang selek. Aku pakai juga lebih dari 2 tahun ini, awet banget pokoknya mah. Semua mekanik yang ada di The El Nino Bike saya bekelin pakai satu orang satu kunci, satu set dari produk Technocraft, supaya
bisa memberikan edukasi kalau yang namanya mekanik tuh punya tanggung jawab sama produknya yang dipakai gitu loh, supaya lebih aman. Nah, lanjut di bagian speedometer juga dilepas dengan menggunakan tang dari aku beli dari tukang vape. Nah, jangan sampai kelewatan teman-teman. Untuk teknik pelepasan di bagian handlebar ini lebih baik lepas terlebih dahulu bagian bautnya sampai benar-benar terlepas ya bautnya. Nah, seperti ini nih, dengan menggunakan kunci L nomor 5 mm sampai benar-benar lepas, kemudian dibalik dari posisi paling belakang, bautnya dimasukin pada murnya. Terus saya juga udah nyiapin satu alat khusus buat ganjel. Nah, ganjelan ini bertujuan buat dorong bagian klem supaya bisa renggang. Soalnya kebanyakan handlebar flat ataupun mau masang handlebar yang model race bar itu agak sulit kalau pakai handle post seperti ini. Jadi dengan menggunakan teknik dorong dikasih ganjelan seperti ini sangat mempermudah sekali untuk teknik pelepasan handlebar. Ini seperti itu teman-teman teknik pelepasannya tadi, semoga bermanfaat. Kemudian saya bakal lanjut pada pelepasan di bagian handle post dengan menggunakan kunci L nomor 6 mm dari produk Technocraft juga. Nah, untuk melepaskan handle post kalau udah kendor kayak gini, nah butuh pakai sentuhan palu buat lebih mempermudah teknik pelepasan karena di dalamnya ada jangkarnya gitu. Nah, karena bakalan di chrome, jadi untuk jangkar dan juga klemnya dibilangnya mah hinge ya. Nah, ini juga dilepasin semuanya. Selanjutnya saya bakal menggunakan kunci pas dari produk Park Tool dan juga Super B untuk melepas di bagian headset. Nah, caranya dengan menggunakan kedua alat ini tinggal ditahan satu bagian dan satu bagian untuk lepas. Seperti itu, caranya sangat mudah sekali kalau bongkar, tinggal ditonton sampai kapan-kapan dipraktekkan, mudah-mudahan jadi manfaat dan bisa buka bengkel dewe gitu. Baik teman-teman, selalu simak dan jangan lupa selalu berikan like-nya, berikan komentarnya, tanyakan apabila Anda membutuhkan penjelasan gitu. Apabila pengen mampir ke bengkel silahkan, tepatnya di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 181 depan SMA 1 Negeri Bekasi gitu. Nah, untuk melepas di bagian mangkokannya saya juga menggunakan alat khusus dari produk Park Tool. Tinggal menggunakan alat dorongan, kemudian digedek aja nganggo palu, nah, dek biar nggak lepas, ditahan atasnya biar nggak lompat seperti itu. Nah, kalau rapi ngekrumnya mudah-mudahan juga nanti bakalan rapi. Nah, jangan lupa hingenya juga dilepas di bagian sini supaya semuanya pada saat proses pengekruman bakalan rapi, nggak kececer gitu ya. Untuk bagian roda apa ini namanya, roda stabilizer ya, juga apa ya bagian rak. Nah, ini juga kudu dilepas. Kemudian di bagian dratnya nih sebisa mungkin diberikan lagi untuk murnya, soalnya kalau misalkan di chrome itu juga nambah daging. Jadi kalau misalkan pas masang baut suka keras seperti itu, alangkah baiknya dipasangkan aja untuk baut dan juga meriah. Jangan lupa untuk bagian roller bagian internal gear itu juga dilepas. Ini sangat mudah, gak usah pakai alat, tinggal puter aja pakai tangan dia udah bisa keluar. Nah, di bagian tensioner ini memang agak repot ini. Yang agak repot bautnya karaten, penahannya nggak ada. Kalau cepat juga ini tadi tak coba-coba muter terus nggak ada pergerakan. Akhirnya aku pakai klem dari produk Crispo, terus aku putar pakai kunci pas nomor 10, akhirnya terlepas juga gitu. Ya teman-teman, selesai sudah proses pelepasan pada frame 360 ini. Untuk finishing tinggal buka bagian seat klemnya, wis rampung. Dan terima kasih telah menonton video dari saya.
Sampai jumpa di video berikutnya dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.